Saya tidak tahu pasti di mana luka Anda pertama kali tumbuh. Mungkin ia muncul dalam bentuk keheningan setelah sebuah pengkhianatan, mungkin dalam repetisi harapan yang tak pernah dijawab. Tapi luka itu hidup, bukan? Ia membekas bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda yang rasakan. Benar-benar berarti. Carl Jung menyebutnya dengan bayangan. Bagian dari jiwa kita yang tersembunyi, seringkali disangkal, dibuang ke balik kesadaran. Ironisnya, bagian inilah yang sering berisi potensi terdalam dari diri kita. Emosi yang pernah kita anggap sebagai kelemahan, tetapi sesungguhnya menyimpan kekuatan pemulihan yang luar biasa. Luka lama, sering menjadi bagian dari bayangan itu. Bayangan bukanlah musuh. Dalam pendekatan Jungian, proses penyembuhan tidak menghapus bayangan. Justru sebaliknya, kita mengintegrasikan bayangan yang diakui akan berubah menjadi sekutu. Luka yang diterima akan menjadi penuntun. Saat Anda mulai menyadari bahwa kesedihan yang Anda alami bukanlah akhir dari cerita, tetapi pintu menuju pengertian diri itu sendiri. Disitulah proses individualisasi dimulai. Jung menyebutnya sebagai panggilan yang menjadi diri Anda untuk bertumbuh menjadi pribadi yang utuh, bukan versi ideal yang dipaksakan masyarakat. Dalam pendekatan trauma informed, kita diajak memandang luka bukan sebagai kerusakan yang harus diperbaiki, tetapi sebagai konsekuensi manusiawi dari penderitaan yang terlalu lama ditanggung sendirian. Luka itu bukan kesalahan Anda. Reaksi Anda saat itu adalah bentuk kecerdasan tubuh dan jiwa yang bertahan. Penyembuhan bukan peristiwa besar. Ia lebih mirip seperti aliran air kecil yang sabar membentuk lembah. Ia muncul dalam bentuk berani menangis tanpa menyembunyikan wajah, memaafkan diri atas keputusan yang diambil dalam keadaan takut, atau memberi ruang untuk mengulang cerita yang sama tanpa dihakimi. Mari kita bayangkan beberapa simbol ala metode aktif imajinasi oleh Jung. Sebuah jam retak yang tetap berdetak pelan, menunjukkan waktu tidak selalu menyembuhkan, tetapi memberi ruang untuk berubah. Seekor anak singa yang berjalan sendirian di puncak gunung, melambangkan keberanian yang tumbuh dari kehilangan. Setiap simbol ini bisa menjadi jembatan untuk mengenal luka, tanpa mengurung diri ataupun merasa bersalah. Tidak semua proses penyembuhan membutuhkan terapi formal. Meskipun itu sangat membantu, kadang yang kita butuhkan adalah ritual kecil dari kehadiran. Anda bisa dengan mencoba menulis surat kepada diri di masa lalu yang pernah terasa luka. Menatap cermin dan berkata, "Saya memaafkanmu," karena mencoba bertahan dengan cara apapun. Yang ketiga adalah duduk diam sambil memegang benda simbolik seperti daun tua, batu kecil, atau kertas yang berisi kata paling menyakitkan, dan memberi mereka nama. Ini adalah bagian dari saya juga. Akan ada hari di mana luka Anda tidak lagi hadir sebagai rasa sakit, tetapi sebagai kebijaksanaan dalam diam. Hari ketika Anda bisa duduk bersama orang lain yang sedang terluka dan tidak tergesa-gesa memperbaiki mereka, karena Anda tahu yang mereka butuhkan hanyalah teman senafas yang mau duduk di samping mereka dan berkata, "Saya mengerti, saya pernah di sana, dan saya tetap hidup."